Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu dimiliki Allah Ta'ala. Alhamdulillah, adapun segala puji iku lillahi dimiliki Allah Ta'ala, alladzi hada, yang telah menunjukkan, alladzi hada, yang Allah Ta'ala telah menunjukkan na kepada kita, aidallana, artinya Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita lihadza ta'lifi, untuk karangan ini, Jadi beliau Kiai Musonif mengarang kitab Fathul Mu'in ini, beliau semata-mata bisa menyelesaikan karangannya hanya semata-mata mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan amalia-amalia soleh yang lainnya, kita bisa ngaji, kita bisa menghadiri majelis, kita bersedekah, sholat, dan yang lainnya, itu semata-mata adalah mendapat hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kunna, dan tidak ada kita semua, linahtadiyah, itu mendapat petunjuk, laula an hadana Allah, seandainya Allah Ta'ala tidak menunjukkan kepada kita, ilaihi pada hadza ta'lif, kata beliau. Dan saya ini, atau kamilah, saya ini ya tidak bisa mendapat hidayah, tidak bisa mendapat petunjuk menyelesaikan karangan ini kecuali itu semata-mata mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdu, adapun lafaz alhamdu, huwa ya alhamdu alwasful jamilu, itu menyifati bil jamil. Alwasfu itu menyifati bil jamil, dengan keindahan, dengan kebaikan. Jadi istilah hamdun itu kan pujian. Pujian itu artinya menyifati dengan sebuah keindahan. Ketika kita memuji si A, pimpinan, mesti kan dengan kata-kata yang indah, dengan ahwal-ahwal, dengan perbuatan, dengan ucapan yang baik, bukan dengan hal-hal yang tidak layak diutarakan atau diucapkan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Wassalatu, adapun rahmat ta'zim, wa ya utawi as-shalah minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rahmatu itu rahmat. Jadi kalau sholawat dari Allah kepada Nabi itu namanya rahmat. Rahmat itu al-makrunatuh, yang bersamaan atau barengaken, bita'zim, dengan mengagungkan. Jadi sholawat Allah pada Nabi itu artinya Allah Ta'ala memberi rahmat, sekaligus itu bersamaan dengan mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamu, dan keselamatan, ay taslim, artinya memberi keselamatan, min kulli afatin, dari setiap penyakit, wa naqsin, dan kekurangan, min kulli afatin, dari setiap penyakit, wa naqsin, dan kekurangan. Ala sayyidina, itu atas junjungan kita semua, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Ala sayyidina, itu atas junjungan kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, Rasulillahi, yang menjadi utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutus likafati tsaqalaini, terhadap semua dua makhluk, al-jinni wal insi, makhluk jin dan manusia. Ijma'an, dengan kesepakatan ulama. Wakada, dan itu seperti al-jinnu wal insu, al-malaikatu, adapun malaikat. Alama, atas pendapat, qalahu, yang berpendapat, pada jam'un
jam'un golongan ulama muhaqqiquna yang ahli tahqiq ilmunya. Jam'un golongan ulama muhaqqiquna yang ahli tahqiq ilmunya. Sekilas. Jadi gini, sholawat dan salam. Sholawat itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi artinya rahmat yang bersamaan dengan ta'zim. Jadi bukan Allah Ta'ala yang membaca salat, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dan keselamatan dari setiap penyakit, malapetaka, kekurangan. Sholawat dan salam di atas itu dihaturkan, ditujukan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi Rasul ke seluruh dua makhluk, jin dan manusia. Bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya bisa jadi cuman dalam kelompok-kelompok tertentu. Adapun Nabi Muhammad menjadi Rasul, beliau ke seluruh dua makhluk, jin dan manusia. Jadi tidak khusus ke orang-orang Arab saja, enggak. Bedanya dengan sebelumnya, khusus Bani Israel dan nabi-nabi yang lain. Ini kesepakatan ulama. Tapi ada yang mengatakan, bal wa ila kafatil khalqi min malikin wahid. Bahkan Nabi itu bukan cuma menjadi Rasul kedua makhluk, jin dan manusia, bukan seperti itu. Ada yang mengatakan beliau diutus ke seluruh makhluk. Bahkan dikatakan min malikin hijrin, terus seperti pepohonan, batu umpamanya, semuanya seluruh makhluk itu mendapat risalahnya Nabi Muhammad SAW. Ini pendapatnya jam'un muhaqqiqun, termasuk malaikat. Jadi malaikat juga mendapat risalahnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpendapat seperti itu, cuman pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat yang di atas tadi, yaitu cuman khusus kepada dua makhluk, jin dan manusia. Terus selanjutnya, wa Muhammadun, adapun lafadz Muhammadun alamun mangkulun, itu alam mangkul. Alamun itu alam itu sebuah nama, mangkulun yang dipindah, min ismil maf'uli, dari isim maf'ul. Muhammadun itu adalah alam mangkul dari isim maf'ul. Hamada yuhamidu tahmidan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Terus mufa'ilun mufa'alun, muhammidun muhammadun. Alam mangkul. Al mudha'af yang bina mudha'af, tasydid. Muhammad, mimnya bertasydid. Maudu'un yang digunakan, yang alam itu digunakan liman bagi seseorang kasur yang banyak. Liman bagi seseorang kasur yang banyak, khisoluhu opo tingkahnya. Tingkahnya alhamidah yang terpuji. Sumiyah diberi nama, bihi dengan Muhammad nabiyuna, nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sumiyah diberi nama bihi dengan Muhammad nabiyuna, nabi kita Nabi Muhammad SAW, bi ilhamin, dengan mendapat ilham. Bi ilhamin, dengan mendapat ilham minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, li jaddihi, kepada kakeknya. Li jaddihi, kepada kakeknya. Jadi kakek beliau mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi nama Nabi Muhammad SAW dengan istilah atau dengan nama Muhammad. Itu sudah ilham dari Allah Subhanahu wa taala.